Halo teman-teman, mahasiswa Sistem Informasi Unsia. Pada kesempatan ini kita akan melakukan review ya di mata kuliah Cyber Security, kayak gitu. Di sini kita akan mereview artikel atau jurnal yang bagus ya, contohnya dari Peter Bago. Ini judulnya Cyber Security and Artificial Intelligence. Itu diterbitkan di Cyber Security and di Economy and Finance volume 10 ISS 2 ya 2023. Beliau ini adalah asisten profesor dan head of department di Corvinus University of Budapest, kayak gitu. Nah, di sini kita akan bahas ya, kita akan review berdasarkan keyword-keyword atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul di ujian akhir sekolah cyber security ini. Saya sudah siapkan slide-nya, teman-teman. Ya, coba kita present ya dulu ya slide-nya ya. Oke, cyber security dan artificial intelligence. Nah, ini trending topik semua ya, dua topik ini ya, cyber security dan artificial intelligence yaitu. Jadi subtopik yang kita bahas dulu adalah kemajuan dan keranan teknologi ya gitu. Jadi transformasi digital itu meningkatkan efisiensi tetapi juga meningkatkan ancaman ya, atau cyber threat ya, kayak gitu. Jadi penjahat di dunia maya itu menggunakan teknik yang canggih untuk melanggar sistem security ya gitu ya, atau melanggar sistem keamanan ya gitu. Nah, peran AI atau kecerdasan buatan itu adalah AI dan machine learning itu mendukung langkah-langkah keamanan cyber ya gitu. Langkah-langkah yang perlu dilakukan ya kayak gitu. Kemampuannya itu mencakup deteksi ancaman, automatic response dan pemantauan berkelanjutan. Nah, ini yang ketika ini digabungkan dengan human itu akan jadi satu sistem yang sangat reliable kayak gitu ya. Berikutnya adalah pentingnya keamanan cyber dalam keuangan. Jadi ketergantungan uh, teknologi informasi pada sektor keuangan itu menjadikannya target utama serangan cyber ya gitu. Nah, bantuan AI dalam perlindungan data, penjagaan penipuan dan integritas transaksi kayak gitu. Jadi peran AI berperan di sini ya gitu. Berikutnya adalah challenge tantangan cyber security dan AI. Jadi masalah umumnya itu adalah landscape ancaman yang terus berkembang ya dengan kompleksitas yang semakin meningkat. Masalah perlindungan data dan privasi diperlukan oleh peraturan seperti GDPR ya gitu. Berikutnya adalah tantangan integrasi AI dengan langkah-langkah keamanan cyber kayak gitu. Nah, itu masalah umumnya. Masalah khususnya itu adalah deteksi dan pencegahan penipuan memerlukan algoritma AI yang canggih ya gitu ya. Deteksi pencucian uang atau money laundering itu memerlukan modal atau dan pembaruan yang canggih juga kayak gitu karena meningkatnya kapabilitas serangan kayak gitu ya, dan skema-skema atau skenario-skenario dari pencucian uang kayak gitu. Kemudian keamanan operasional memerlukan kontrol akses yang kuat dan pelatihan karyawan. Ini butuh cost investment juga ya. Nah, teman-teman, berikutnya ringkasannya adalah integrasi AI itu menawarkan kemajuan namun menimbulkan tantangan baru. Ini berdasarkan paper yang ditulis oleh tadi ya autornya gitu ya. Nah, pendekatan multifasat itu diperlukan untuk mengembangkan ancaman dan perlindungan data. Ini calon saya. Berikutnya adalah tujuan dan hasil AI dalam keamanan cyber. Yang pertama itu adalah deteksi dan respon itu yang ditingkatkan, jadi meningkatkan respon dan deteksi itu. Contohnya adalah mendeteksi anomali dan mengotomatiskan respon ya gitu. Jadi ketika threat itu sudah dideteksi, anomali itu sudah deteksi, AI akan melakukan proses selanjutnya kayak gitu. Dan bisa mengidentifikasi dini ya ancaman dan melakukan tindakan yang segera. Berikutnya adalah peningkatan efisiensi, yaitu pembelajaran berkelanjutan dan analisis komprehensif, pembaruan berkelanjutan dan pengenalan pola yaitu atau pattern recognition ya gitu. Berikutnya adalah tindakan keamanan yang ditingkatkan. Jadi keamanan jaringan real time dan deteksi phishing, pemantauan dan perlindungan berkelanjutan. Nah, berikutnya adalah deteksi dan pencegahan penipuan, yaitu identifikasi pelaku penipuan berdasarkan ancaman intelijen gitu secara real time. Berikutnya respon yang lebih cepat dan akurat untuk memitigasi resiko. Berikutnya adalah efisiensi operasional dan pengurangan biaya ya gitu. Jadi mengotomatiskan proses, meningkatkan efisiensi, meningkatkan perlindungan data dan mematuhi peraturan. Gitu.
Ini objektif yang dicapai ya. Nah, metodenya sendiri gimana kayak gitu. Jadi ada berbagai macam ya, termasuk di deteksi respon, terus pembelajaran dan pembaruan yang berkelanjutan, network security, terus pendekatan dasar itu seperti kata sandi yang kuat, autentikasi 2 langkah, dan pembaharuan rutin. Ini salah satu foundational approaches yang perlu kita uh, galakkan ya, walaupun kita sudah menggunakan AI, karena foundation ini yang melandasi kinerja kita di AI di security ini gitu. Pencadangan data dan pelatihan pengguna menekan keamanan. Ini tetap walaupun kita sudah dibantu AI, tapi foundational approaches ini perlu dilakukan ya, kayak gitu. Berikutnya adalah AI dalam mendeteksi penipuan dan manajemen risiko. Kayak gitu. Berikutnya integrasi AI di financial cyber security ya. Jadi ada deteksi dan respon itu terdiri dari pemrosesan dan analisis data yang lebih real time kayak gitu, peningkatan pola dan deteksi anomali, respon lebih cepat dan meminimalkan damage ya atau kerusakan, dan waktu pemulihan atau recovery time kayak gitu. Berikutnya adalah pelaporan komprehensif, jadi insight yang mendetail tentang postur keamanan infrastruktur kita, yaitu prioritas langkah-langkah keamanan, mendukung pertahanan proaktif dan perbaikan berkelanjutan ya. Ini dikerjakan oleh AI. Berikutnya adalah otomasi respon, itu bisa mengotomatiskan tugas keamanan rutinnya, misalnya perubahan kata sandi kayak gitu ya, generated password kayak gitu yang lebih secure kayak gitu, itu bisa digunakan juga. Terus mengurangi kebutuhan intervensi manusia dalam tugas-tugas rutin kayak gitu. Jadi apapun yang itu manual dan repetisi itu bisa diambil alih oleh AI kayak gitu ya. Berikutnya adalah meningkatkan efisiensi bagi profesional keamanan siber. Berikutnya adalah pembelajaran berkelanjutan, yaitu AI itu belajar ya dari data, historical data untuk menunjang kinerjanya di masa depan kayak gitu. Berikutnya ada implementasinya ya, implementasi AI di cyber security kayak gitu. Gimana itu implementasinya, yaitu mengumpulkan data dan pemrosesan data. Jadi mengumpulkan data dari lalu lintas jaringan, log pengguna dan catatan interaksi. Terus membersihkan dari proses dan memproses awal data untuk akurasi gitu. Ini tugasnya AI gitu. Berikutnya adalah mendeteksi dan menganalisis ancaman, yaitu menggunakan modern machine learning untuk mendeteksi dan klasifikasi anomali ya gitu ya. Berikutnya adalah memantau secara real time untuk mengidentifikasi potensi ancaman gitu. Berikutnya adalah mekanisme respon otomatis, menghasilkan peringatan otomatis dengan detail ancaman, yaitu melakukan tindakan segera seperti memblokir IP, mengisolasi sistem, dan mengatur ulang kata sandi. Berikutnya adalah continuous atau ongoing learning, yaitu pembelajaran berkelanjutan dari data dan insiden baru. Ini AI akan mempelajari historical data, yaitu untuk mempredik ya pattern atau kejadian di yang akan datang ya, berdasarkan pola-pola tersebut. Memastikan sistem AI terus diperbarui dengan ancaman terbaru. Gitu. Berikutnya adalah hasil dari penerapan AI ini di cyber security. Itu deteksi dan respon yang ditingkatkan kayak gitu, analisis data yang lebih komprehensif kayak gitu, melalui identifikasi serangan phishing, melalui pengenalan pola kayak gitu ya. Terus ada peningkatan manajemen insiden, yaitu mempelajari secara berkelanjutan dari kejadian masa lalu. Berikutnya implikasi publish, yaitu menguntungkan sektor keuangan dengan melindungi data sensitif dan mencegah penipuan kayak gitu. Nah, hasil dari analisis saya sendiri adalah uh, efisiensi dan kecepatan deteksi. Jadi AI itu meningkatkan kecepatan deteksi dengan mengakses volume data yang lebih besar atau big data secara real time. Ini yang susah dilakukan oleh human ya, karena real time ya gitu ya, second by second, 24 jam 7 hari seminggu ya gitu. Ini AI yang melakukan ya gitu. Berikutnya adalah akurasi dalam mengidentifikasi ancaman, bisa membuat ini efek dalam mengidentifikasi phishing, penipuan, dan transaksi mencurigakan. Berikutnya adalah dampak terhadap tindakan keamanan cyber, yaitu meningkatkan infrastruktur keamanan dengan laporan dan insight yang lebih terperinci. Nah, indikator-indikator keberhasilannya itu antara lain adalah deteksi dan kecepatan respon, akurasi identifikasi ancaman, pelaporan yang komprehensif, pemantauan berkelanjutan, dan kemampuan beradaptasi dan pembelajaran. Nah, berikutnya adalah kesimpulannya ya dari integrasi ini adalah deteksi dan respon yang ditingkatkan, pembelajaran dan pembaharuan berkelanjutan,
algoritma AI itu belajar dari pengalaman dan memperoleh informasi baru kayak gitu. Jadi namanya continuous intelligence, continuous learning ya, kayak gitu. Berikutnya adalah analisis komprehensif, jadi analisis mendalam tentang lalu lintas jaringan dan data, mendeteksi phishing, penipuan, dan ancaman dunia maya lainnya gitu. Implikasi praktek saya dulu pengurangan biaya dan efisiensi operasional karena tadi ya AI bekerja 24 jam, 7 hari dalam seminggu untuk melakukan tugas-tugas yang tadi ya, yang manual, repetitif, dan lain sebagainya gitu. Dan itu akan membantu dari para karyawan di bidang cyber security ya gitu. Berikutnya tantangan dan pertimbangan itu pastikan perlindungan data dan penggunaan yang etis, menjaga integritas data untuk sistem AI yang lebih andal kayak gitu. Nah, perkembangan di masa depan dalam AI cyber security itu ada namanya sistem pembelajaran adaptif, itu mengembangkan AI yang belajar dari ancaman baru ya kayak gitu ya. Pembaruan real time untuk keamanan yang terus berkembang, terus deteksi anomali yang ditingkatkan yaitu menggunakan deep neural network ya untuk ini kayak gitu, mengurangi false positif, mendeteksi serangan yang lebih canggih kayak gitu. Nah, mungkin aplikasi di domain lain itu bisa menerapkan keamanan cyber pada layanan kesehatan dan IoT ya, di edukasi, di public sector kayak gitu, untuk pemerintahan kayak gitu. Itu bisa juga menggunakan cyber security ini menggunakan AI. Jadi seperti itu. Berikutnya adalah melindungi data sensitif dan mengamankan ekosistem IoT ya, kayak gitu. Terus integrasi dengan metode lainnya, menggabungkan AI dan dengan blockchain untuk integritas data. Ini menarik. Terus mengembangkan platform intelijen ancaman kolaboratif. Berikutnya adalah ide implementasi, yaitu berinvestasi pada infrastruktur AI yang scalable, itu sangat menunjang untuk penerapan kayak gitu. Dan terakhir adalah mengembangkan program pelatihan pengguna berbasis AI. Nah, itu saja sih review dari salah satu paper yang menarik ya, eh, yaitu cyber security dan artificial intelligence, yang dua topik yang sedang trending ya di sekarang ini ya, terutama di Indonesia. Semoga wawasan ini dapat membantu kita semua untuk aware dalam cyber security ya. Mungkin dari diri kita, dari keluarga kita dulu ya, baru mungkin ke perusahaan atau organisasi yang lebih luas. Dengan adanya kita paham terkait tren ini, semoga membantu kita agar lebih bijak atau